Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnul Kuzema, perwakilan dari kelompok 3 MBS 1A, akan membacakan hasil presentasi kami, di mana kami beranggotakan 5 orang, yaitu Mulyati, Linling, Alda, Ibnul Kuzema, dan Alfiliana, di mana judul materinya yaitu memahami dan mengaplikasikan beberapa aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Microsoft Excel atau Microsoft Official Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan distribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijadikan pada Microsoft Windows dan Mac OS. Aplikasi ini merupakan bagian dari Microsoft Office System. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik dengan menggunakan strategi marketing Microsoft yang agresif, menjadikan Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang populer digunakan di dalam komputer mikro hingga saat ini. Bahkan saat ini program ini merupakan program spreadsheet paling banyak digunakan oleh banyak pihak, baik di platform PC berbasis Windows maupun platform Macintosh berbasis Mac OS semenjak versi 5.0 diterbitkan pada tahun 1993. Microsoft Excel atau Word merupakan bagian dari software Microsoft Office yang paling banyak digunakan untuk aplikasi perkantoran. Microsoft Excel sendiri memiliki fungsi sebagai pengolah angka, alat hitung, dan sejenisnya. Pada aplikasinya, kita bisa menggunakan perangkat lunak ini untuk berbagai keperluan hitung dari mulai akuntansi dasar hingga fungsi mikro yang rumit. Baik, ini adalah contoh dari Microsoft Excel. Sekarang, mari kita ulas satu persatu fungsi atau menu yang ada pada Microsoft Excel dan fungsinya. Pertama, Namebox. Namebox atau kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah nama kotak. Dari Excel kita tahu, lembar kerja terdiri dari kotak-kotak atau blok. Dan masing-masing kotak ini memiliki nama sesuai dengan posisinya masing-masing. Posisi yaitu koordinat antara nama kolom dan nama baris. Kalau kotak atau blok yang kita sorot dengan kursor pada kolom A dan pada baris ke-1, maka akan nampak pada namebox tertulis A1 dan seterusnya. Yang kedua, formula bar. Di sebelah kolom namebox terdapat kolom yang tertulis FX. Bagian Microsoft Excel ini disebut dengan formula bar. Kalau kita perhatikan, ini adalah isi di dalam kotak-kotak pada lembar kerja Microsoft Excel. Jika belum ada isinya atau kosong, maka kolom ini pun akan kosong. Ketika di dalam box berisi atau persamaan rumus Excel atau apa saja, maka secara jelas akan tampak pada bagian tersebut. Selanjutnya yang ketiga, menu bar. Seperti halnya pada software Office lainnya, pada Microsoft Excel juga terdapat menu bar yang berisi beberapa menu utama, di mana menu-menu ini membawa banyak menu lainnya yang dilengkapi dengan ikon-ikon untuk memudahkan penggunaan. Kalau kita perhatikan, menu bar ini umumnya terdiri dari beberapa macam. Di Office 2010 seperti gambar di samping, terdapat beberapa menu bar diantaranya. File berfungsi untuk mengakses file secara umum seperti add new file, open file, save file, dan lain jenisnya. Home berisi pengaturan secara keseluruhan yang paling sering diakses seperti mengatur jenis huruf, ukuran, posisi teks, kanan kiri, tengah, dan sebagainya. Insert menu ini berfungsi untuk menginput atau membuat objek seperti grafik, tabel, insert shape, picture, dan lain sebagainya. Page layout mudahnya untuk mengatur tampilan halaman termasuk juga mengatur dan memilih ukuran kertas yang akan digunakan. Formula berisi seluruh formula-formula atau rumus yang terdapat pada Excel, mulai dari penjumlahan hingga fungsi makro yang cukup rumit. Data menu ini berfungsi untuk mengatur data yang terdapat pada box seperti untuk sort data, filter, remove duplicate, dan lain sebagainya. Kemudian review berfungsi untuk kebutuhan review seperti cek spelling, memasukkan komentar, dan lainnya. Selanjutnya view. Menu ini kita akses ketika kita bermaksud akan memunculkan atau mengaktifkan menu lain yang belum aktif di lembar kerja kita seperti fungsi freeze halaman, memunculkan menu macros, dan lainnya.
Yang keempat yaitu kolom name. Bagian Microsoft Excel ini merupakan nama kolom, yaitu inisial berupa huruf yang alfabet berurutan dari mulai A hingga Z, kemudian dilanjutkan dengan 2 angka AA, AB, dan seterusnya. Ini merupakan posisi box atau kotak yang diwakili oleh kolom. Seperti contoh di samping, ketika kita klik pada kolom di kolom pertama A dan baris ke-1, maka posisi kotak box tersebut yaitu A1, terlihat pada name box. Kemudian yang kelima, title bar. Baris judul yang menunjukkan nama file. Nama ini kita berikan ketika kita menyimpan file tersebut dalam komputer. Sebagaimana software Office yang lain, pada Excel juga terdapat title bar yang menunjukkan nama file. Yang keenam, ribbon menu. Bagian Microsoft Excel selanjutnya yaitu ikon-ikon yang berada di bawah menu bar ketika kita mengklik atau mengakses salah satu di antaranya. Contohnya, ketika kita akan mengatur ukuran kertas. Untuk mengakses menu tersebut, pertama kita klik menu bar terlebih dahulu. Menu-menu ini terkelompok sesuai dengan menu induknya pada menu bar. Yang ketujuh, sheet. Perbedaan dengan software pengolahan kata yaitu Microsoft Word, lembaran kerja Microsoft Excel dibuat bersheet. Masing-masing sheet terdiri dari banyak lembar. Kita bisa menambahkan sheet sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi, terkadang untuk membuat banyak proyek, kita cukup menggunakan satu file saja yang berisi banyak sheet tadi. Sheet ini berada pada bagian bawah lembar kerja Excel. Yang kedelapan yaitu zoom dan layout. Berikut yaitu quick menu yang berfungsi untuk memudahkan kita dalam mengakses zoom, yaitu memperbesar tampilan ukuran kertas agar mempermudah dalam bekerja. Selain itu, di sebelahnya terdapat sedikit pengaturan layout tampilan. Bagian ini terdapat pada pojok kanan bawah lembar kerja Microsoft Excel. Selanjutnya yang ke-9 yaitu line name atau nama baris. Harusnya ini kita bahas pada saat membahas nama kolom. Namun karena gambar yang saya buat terlanjur demikian, jadi kita bahas di nomor 9. Tidak jadi soal kalau pada Office Word baris tidak bernomor, sedangkan pada Excel baris diberi nomor urut berupa angka. Seperti sudah kita urutkan di atas, baris ini berkaitan dengan nama kolom yang nantinya akan digunakan untuk menamai posisi kursor aktif yang muncul pada name box. Yang terakhir atau yang ke-10 yaitu scroll bar. Bagian Microsoft Excel yang ini sengaja saya tidak beri tanda pada gambar di atas karena saya rasa tidak hanya di software Excel saja, bahkan hampir di semua software terdapat bagian ini. Scroll bar pada Excel terdiri dari 2 bagian samping dan bagian bawah. Di bagian samping berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan kertas, sedangkan di bagian bawah untuk menggeser ke kanan dan ke kiri. Kemudian pengolahan data dengan Microsoft Excel. Salah satu program yang dapat digunakan untuk mengolah data statistik adalah Microsoft Excel, yang merupakan bagian dari paket Microsoft Office. Berikut dijelaskan langkah-langkah pemakaian Microsoft Excel dan pemanfaatannya untuk pengolahan data. Sebagai penjelasan diberikan contoh pengolahan data nilai siswa atau data rekaan. Menjalankan Microsoft Excel. Untuk menjalankan program Microsoft Excel, Anda dapat melakukan salah satu cara sebagai berikut. Pertama, double klik ikon Microsoft Excel jika ada, yang terdapat pada layar desktop komputer. Yang kedua, klik ikon Microsoft Excel pada Microsoft Shortcut Bar. Yang ketiga, melalui menu Start, program Microsoft Excel. Keempat, melalui menu Start, Run, Browse, atau cari berkas Excel. Setelah dipanggil, program Excel akan muncul pada layar desktop, seperti pada gambar pertama. Secara otomatis, Excel akan membuka layar editor data, terdiri atas sel-sel yang mempunyai alamat baris dan kolom. Layar antarmuka program Excel dan layar editor data terdiri atas beberapa komponen. Pertama, baris menunjuk pada berkas yang sedang diedit. Excel secara otomatis memberi nama setiap berkas baru dengan box pertama, box 2, dan seterusnya. Yang kedua, baris menu yang berisi menu-menu Excel. Setiap menu terdiri atas beberapa submenu yang berfungsi untuk menjalankan perintah Excel, misalnya menyimpan berkas, mengolah data, dan lain-lain. Yang ketiga, batang-batang tool yang berfungsi sama dengan menu, hanya bersifat visual atau menggunakan gambar-gambar ikon. 4. Baris status. Pada ujung bawah menunjukkan aktivitas program Excel yang sedang berlangsung. Yang kelima, jendela penunjuk alamat sel aktif. Yang keenam, baris penunjuk lembar kerja aktif. Ini adalah tampilan program Excel.
Kemudian memasukkan data ke dalam Microsoft Excel. Sebelum melakukan analisis data, kita perlu memasukkan data ke dalam program Excel. Cara memasukkan data dapat dilakukan dengan membuka berkas data yang sudah ada, atau dengan langsung menuliskannya pada layar editor data. Kemudian fungsi-fungsi dalam Excel untuk mengolah data. Pertama, menentukan jumlah. Data tersebut pada Excel ditulis pada sel-sel A3 sampai dengan J33. Baris ketiga berisi judul-judul kolom data. Kolom K masih kosong, harus dilengkapi dengan jumlah nilai-nilai semua bidang studi dari tiap-tiap siswa. Ini adalah gambar memasukkan data ke dalam Excel. Yang kedua, menentukan rata-rata. Misalkan kita ingin mengetahui rata-rata dari setiap bidang studi, nilai rata-rata diletakkan pada sel E35. Cara mengisi sel E35 adalah sebagai berikut. Pertama, pindahkan sel aktif ke sel E35. Yang kedua, tulis sama dengan average dalam kurung E4.2 E33 balas kurung koma. Kemudian tekan tombol enter. Ketiga, tekan tombol Ctrl tambah C untuk mengopi rumus pada sel E35. Yang keempat, tekan tombol Ctrl tambah F. Perhatikan nilai-nilai yang muncul pada sel E35 sampai J35. Yang ketiga, menentukan standar deviasi. Misalkan kita ingin mengetahui standar deviasi dari tiap bidang studi. Nilai dari standar deviasi diletakkan pada sel E36. Cara mengisi sel E36 adalah sebagai berikut. Pertama, pindahkan sel aktif ke sel E36. Kedua, tulis sama dengan stdef dalam kurung E4.2 E33 balas kurung koma. Kemudian tekan tombol enter. Kemudian tekan tombol Ctrl tambah C untuk mengcopy rumus pada sel E36. Tekan tombol Shift atau tidak lepas sambil menekan panah ke kanan hingga sel J36. Yang keempat, tekan tombol Ctrl tambah V. Perhatikan nilai-nilai yang muncul pada sel E36 sampai J36. Yang keempat, menentukan nilai maksimum. Misalkan kita ingin mengetahui nilai terbesar atau maksimum dari setiap bidang studi, nilai maksimum diletakkan pada sel E37. Cara mengisi sel E37 adalah sebagai berikut. Pertama, pindahkan sel aktif ke sel E37. Kedua, tulis sama dengan max dalam kurung E4.2 E33 balas kurung koma. Kemudian tekan tombol enter. Ketiga, tekan tombol Ctrl tambah C untuk mengcopy rumus pada sel E37. Keempat, tekan tombol Ctrl tambah V. Perhatikan nilai-nilai yang muncul pada sel E37 sampai J37. Yang kelima, menentukan nilai minimum. Misalkan kita ingin mengetahui nilai terkecil dari tiap bidang studi. Nilai minimum diletakkan pada sel E36. Caranya yaitu, pertama, pindahkan sel aktif ke sel E38. Kedua, tulis sama dengan min dalam kurung E4.2 E33 balas kurung koma. Kemudian tekan tombol enter. Ketiga, tekan tombol Ctrl tambah C untuk mengcopy rumus pada sel E38. Tekan tombol Shift tidak lepas sambil menekan tanda panah ke arah hingga sel J38. Yang keempat, tekan tombol Ctrl tambah V. Perhatikan nilai-nilai yang muncul pada sel E38 sampai J38. Yang keenam, mengurutkan data. Misalkan kita ingin mengurutkan data berdasarkan jumlah tiap-tiap siswa, caranya yaitu, pertama, pilih rank yang akan diurutkan. Kedua, pilih data, pilih sort sehingga tampak pada layar sebagai berikut. Ketiga, pada kolom sort by pilih kolom jumlah atau sesuai kunci pengurutan pertama. 4. Pilih ascending atau descending. Kelima, jika ada kunci pengurutan kedua dan ketiga, isikan pada kotak then by. 6. Jika rank daftar yang akan diurutkan mempunyai judul baris, aktifkan handle row pada my list hash. 7. Klik OK. Perhatikan nilai-nilai yang muncul pada kolom K. Yang ketujuh, fungsi IV. Misalkan pada kolom M akan diisikan sebagai kolom keterangan dengan ketentuan sebagai berikut. Jika rata-rata siswa kurang dari 9,5, keterangan sangat baik. 9,5 jika rata-rata siswa kurang dari 7,9, keterangan baik. 7,9 jika rata-rata siswa kurang dari 5,9, keterangan cukup. 5,9 jika rata-rata siswa keterangan kurang. Caranya mungkin bisa Anda baca sendiri. Kemudian yang kedelapan, fungsi database. Fungsi decount
Akan dilakukan direkapitulai banyaknya peserta dari tiap-tiap sekolah. Untuk itu, buatlah lembar kerja seperti tampak pada lampiran kedua. Akan dihitung banyak peserta untuk SMU 1 dan disimpan dalam sel C45. Cara mengisi data C45 langkah-langkahnya yaitu mungkin bisa Anda baca sendiri. Kemudian fungsi DevRate akan dilihat nilai rata-rata bahasa Indonesia dari tiap-tiap sekolah. Untuk itu, buatlah lembar kerja seperti tampak pada lampiran kedua. Akan dihitung rata-rata bahasa Indonesia untuk SMU 1 dan disimpan dalam sel C46. C. Fungsi DMAX akan dilihat nilai siswa bahasa Indonesia dari setiap-tiap sekolah. Untuk itu, buatlah lembar kerja seperti tampak pada lampiran kedua. Akan dilihat nilai tertinggi bahasa Indonesia untuk SMU 1 dan disimpan dalam sel C47. Cara mengisi sel C47 yaitu pindahkan sel aktif ke sel C43. Tulis DMAX dalam kurung A3.2M33, tanda kutip bahasa Indonesia .2 C43.244 balas kurung koma. Kemudian tekan tombol enter. 3. Tekan tombol kontrol tambah C. Yang keempat, tekan tombol kontrol tambah V. Perhatikan nilai-nilai yang muncul pada sel C47 sampai E4. D. Fungsi domain. Caranya yaitu pindahkan sel aktif ke sel C48. 2. Tulis sama dengan demin dalam kurung A3.2M33.2 tanda kutip bahasa Indonesia tanda kutip .2 C43.244 balas kurung koma. Kemudian tekan tombol enter. Ketiga, tekan tombol kontrol tambah C. 4. Tekan tombol kontrol tambah F. E. Fungsi DevDev. Cara mengisi sel C49 langkahnya yaitu 1. Pindahkan sel aktif ke sel C49. 2. Tulis sama dengan DevDev dalam kurung A3.2M33.2 kutip bahasa in .2 C43.244 balas kurung koma. Kemudian tekan tombol enter. 3. Tekan tombol kontrol tambah C dan tekan tombol shift tidak lepas. 4. Tekan tombol kontrol tambah F. 9. Fungsi VLOOKUP. Agar memahami fungsi VLOOKUP, buatlah lembar kerja yang baru dan buatlah seperti pada lampiran 3 untuk mengisi sel 5. Langkah-langkahnya yaitu pertama, pindahkan sel aktif ke sel E5. 2. Tulis sama dengan VLOOKUP dalam kurung C5.2 C22.2 D27.2 balas kurung koma. Kemudian tekan tombol enter. 3. Perhatikan nilai yang muncul. 4. Tekan tombol F2. 5. Kembalikan sel aktif pada E5. 6. Tekan tombol kontrol tambah F. Dengan cara yang sama, coba Anda isikan besar tunjangan sesuai dengan ketentuan dan tabel, serta lengkapi tabel tersebut sesuai dengan ketentuan. Yang ke-10, fungsi holocup. Caranya yaitu untuk mengisi kolom jadwal kerja. Pertama, pindahkan sel aktif ke F5. Kedua, tulis sama dengan holocup seperti pada gambar ini. 3. Tekan tombol kontrol tambah C. 4. Tekan tombol kontrol tambah V. Untuk mengisi kolom gaji atau jam, pertama pindahkan sel aktif ke H5. Kedua, tulis seperti pada gambar ini, kemudian tekan enter. 3. Tulis tombol kontrol C dan tekan tombol shift tanpa lepas. 4. Tekan tombol kontrol tambah V. Yang ke-11, menggunakan data filter. Misalkan kita akan mencari record dengan ketentuan sebagai berikut. Memiliki gaji bersih kurang lebih 350 dan belum menikah. Pertama, buatlah sebuah nama kolom yang ada pada tabel. Kedua, pada kolom gaji bersihkan tuliskan kurang lebih 35.000. Ketiga, pada kolom status tuliskan B. 4. Blok seluruh database. Kelima, pada menu utama pilih data. Keenam, pilih filter lalu pilih advanced filter sehingga pada layar tampak seperti berikut. Yang ketujuh, untuk action pilih copy to another location. 8. Untuk kriteria rank, blok rank yang telah kita buat. 9. Untuk copy to, pilih rank untuk record yang telah kita pilih. Ke-10, perhatikan output yang dihasilkan. 11. Lakukan percobaan-percobaan lain dengan kondisi yang berbeda.
Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kami masih dalam proses pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.